ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Marilah jemaat berdiri dan kita mendengarkan perintah dari Tuhan. Saudara-saudara, Allah begitu mengasihi kita, kita pun juga harus saling mengasihi. Apa kata firman tentang itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita muji Tuhan karena kasih Tuhan. Kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Saudara-saudara, kita diajak merenungkan kasih Allah yang begitu besar, bahwa Ia turun dan hadir di tengah kita. Allah beserta kita. Itulah tanda pengharapan dan penghiburan dan kasih yang sejati. Seringkali kita hidup seolah-olah Allah jauh dari kita, mengabaikan kehadirannya, mengandalkan kekuatan sendiri, dan menutup hati terhadap sesama. Kita menyambut Natal dengan seremonial, bukan pertobatan,
menanti kelahiran Juru Selamat, tetapi hati kita belum terbuka untuk ditinggalinya. Marilah kita mengaku dosa sejenak dalam suasana ini. Mengaku dosa. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sidang jemaat kekasih Tuhan, ada waktu bagi kita untuk mengungkapkan salah satu persembahan syukur kita melalui pundi persembahan, dan kita dituntun oleh firman Tuhan dari Mazmur 79 ayat 13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Kita nyanyikan sambil pundi persembahan dijalankan.
menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Apa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskannya terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, melihat yang terbaik dariku. Apa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskannya terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Terhilang telah ku cari, dan ku lepaskannya terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikan sesama, maka ku biarkan tegar. Pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Apa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskannya terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersyukur, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami bersyukur ya Bapa, bahwa dalam persekutuan kami pada sore menjelang malam ini, ada kesempatan bagi kami anak-anak-Mu, baik yang hadir di rumah-Mu yang kudus di sini, maupun yang mengikuti persekutuan ini secara daring. Ada kesempatan bagi kami untuk turut di dalam pelayanan firman-Mu melalui ungkapan syukur kami, persembahan yang telah dikumpulkan.
Engkau berkati ya Bapa, agar boleh dipakai seturut dengan kehendak-Mu di ladang-Mu, dan berkat-Mu yang masih banyak pada masing-masing kami. Engkau ajar kami Tuhan untuk memakainya secara bertanggung jawab. Biarlah melalui berkat-berkat-Mu itu kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa, memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, ini ungkapan syukur kami, permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Amin. Ada pujian solo dari Saudara Ame dengan judul lagu Titian Kasih, disilahkan. Cek, cek. Shalom semuanya.
kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tanpa Kau buka Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan dipermuliakan melalui pujiannya. Sidang jemaat kekasih Tuhan, bersama-sama kita menyanyikan bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Kita nyanyikan 2 kali. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang mengasihi kami sehingga Kristus datang ke dalam dunia untuk keselamatan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan juga telah memberikan firman kepada kami, dan kiranya kami masing-masing dan semua menerima firman itu dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kami pribadi, keluarga, dan dalam persekutuan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama dari Yesaya 7 ayat 10 sampai 16. Yesaya 7 ayat 10 sampai 16. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Yesaya, dengarkanlah, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu membuat orang jenuh sehingga kamu membuat Allahku juga jenuh? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab
sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Amin. Roma 1 ayat 1 sampai 7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anak-anaknya yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Dialah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima anugerah dan jabatan rasul demi namanya untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Yesus Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bangkit berdiri dan kita mengikuti mendengarkan Injil Yesus Kristus di dalam Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-25. Firman Tuhan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya yang laki-laki, dan Yusuf menamakannya Yesus. Demikian firman Tuhan. Ku resubama
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau tema kita pada hari ini Allah beserta kita, apa tandanya? Atau inilah tandanya. Bagi saya, hadir di sini adalah tanda penyertaan Allah. Tidak ada rencana untuk datang ke Toraja, tetapi tiba-tiba oleh Panitia Nasihat Natal Nasional saya ditunjuk untuk memberikan seminar yang terjadi di Makale 2 hari yang lalu. Sehingga kehadiran saya juga di jemaat ini, saya yakin itu oleh karena kehendak Allah dan itu oleh karena penyertaan Tuhan. Dan itulah tema kita pada hari ini. Sehingga pertanyaan yang mendasar bagi kita semua adalah bagaimana kita mengalami penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Sebentar lagi atau sekarang sedang berlangsung, kita sedang memperayakan Natal yang sungguhnya intinya adalah kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah kita. Namun mungkin yang mendapat perhatian kita itu adalah pohon Natal, atau ya bukan pohon lagi tetapi hiasan Natal yang begitu banyak dan begitu indah. Tetapi apakah kita menyadari bahwa sesuai dengan tema kita, bahwa Allah terus-menerus beserta dengan kita? Dan inilah saya kira yang dinyatakan oleh firman Tuhan, termasuk yang kita baca tadi. Kita baca apa yang dialami oleh Ahaz, seorang raja yang ketakutan. Dia akan diserbu, merasakan ini sebentar lagi akan hancur. Tetapi siapa yang membantu dia? Karena itu Tuhan mengirim seorang nabi, mengirim Yesaya untuk menyampaikan. Dan dari peristiwa ini kita kembali diingatkan bahwa kadang-kadang dalam dunia ini kita mulai takut. Kita mentakut untuk diserbu, dijatuhkan atau berbagai tantangan. Raja pun mengalami ketakutan. Siapa yang menyelamatkan dia? Yang membantu dia adalah Tuhan sendiri. Sehingga bagi kita pasti menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kita. Siapakah yang kita andalkan? Maaf kalau saya refleksi sedikit, karena baru pulang dari kampung. Saya kembali mengingat segala peristiwa yang sesungguhnya oleh karena kekacauan dan itu yang sudah berkali-kali saya mengalami peristiwa tembak-menembak. Ya, baik itu di kampung, baik itu dalam perjalanan, baik itu di rantai pohon di sini maupun dalam perjalanan ke Makassar. Saya tidak sadar pada saat itu bahwa Tuhan punya rencana. Dan saya kira inilah yang ingin disampaikan kepada kita melalui firman-Nya, yang juga ya kita baca di dalam apa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf dikagetkan. Ini peristiwa yang bagaimana ya? Kok bisa terjadi? Belum ada hubungan sudah hamil. Ya pasti juga kalau kita mengalami itu akan mengatakan wah ini sudah enggak benar. Tetapi Tuhan hadir untuk berbicara kepada Yusuf ya melalui malaikat. Menghadapi pertanyaan kehidupan, menghadapi tantangan kehidupan, siapa yang kita andalkan? Yusuf semula ragu-ragu, tetapi Tuhan menyatakan dengan jelas
bahwa kalau kehendak Tuhan ini yang terjadi, maka itulah yang terbaik. Sehingga Yusuf menerima Maria sebagai istrinya. Dan dia menyadari sesuai dengan pesan malaikat kepadanya, bahwa yang akan lahir itu Yesus yang akan menjadi juru selamat. Wow, luar biasa. Itu adalah satu peristiwa dalam satu kehidupan yang menyatakan dengan tegas bahwa Allah beserta dengan Yusuf, dan dia tahu tentang hal itu sehingga dia patuh kepada Tuhan. Kita barangkali kadang-kadang tidak sadar bagaimana Tuhan hadir di dalam hidup kita untuk menegur kita, untuk menolong kita, dan lebih banyak kita berpikir sendiri. Tetapi Yusuf yang menerima berita yang sesungguhnya kaget, masa sih ini pacar saya belum apa-apa sudah mengandung. Yang hadir memberikan berita yang baik pada dia adalah malaikat Tuhan. Karena itu juga bagi kita yang mungkin menghadapi banyak masalah dalam kehidupan, mungkin menghadapi tantangan pribadi atau keluarga, bahkan daerah kita, siapakah yang kita harus andalkan? Siapakah yang akan beserta kita supaya itu? Firman Tuhan, contoh dari Yusuf ini, supaya jangan kita pernah ragu untuk mengandalkan Tuhan. Dan itu jugalah yang terjadi dengan Saulus. Kita baca tadi dari kitab Roma yang sesungguhnya ditulis oleh Paulus. Seorang yang berapi-api untuk menyerang pengikut Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Maha Kuasa, dan Tuhanlah yang beserta dengan umatnya, sehingga seorang jahat di tengah jalan oleh Tuhan diubahkan menjadi seorang pengikut yang luar biasa. Sehingga dengan demikian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang ini kita mempersiapkan diri atau sedang merayakan Natal, apa sih yang paling menjadi terbaik dan terbesar bagi kita? Kadang-kadang kita fokus kepada panitia Natal, pohon-pohon dan sebagainya. Tetapi marilah kita mendengar firman Tuhan dari bacaan-bacaan kita tadi, bahwa yang paling utama, kehadiran Tuhan itu memberikan keselamatan, memberikan kesejahteraan, meluputkan kita dari ketakutan, meluputkan kita dari bahaya, mengubahkan kehidupan kita. Dan itu yang paling utama di dalam kehidupan kita, seperti dari bacaan-bacaan kita. Sehingga pertanyaan bagi kita adalah, bagaimanakah kita mengalami kehadiran Kristus di dalam hidup kita setiap saat dalam perjalanan hidup? Pada umur-umur saya yang sekarang ini banyak merefleksi dan heran bagaimana Tuhan hadir menolong saya kadang-kadang tanpa saya. Dan inilah saya pikir yang kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan atau warga gereja, kita hanya secara tradisi ikut ibadah, ikut ini, tetapi tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Mungkin kita rajin bergereja, mungkin kita rajin aktivitas Kristiani, tetapi Tuhan yang datang kepada kita tidak kita terima dan kita tahu. Padahal Natal yang sesungguhnya adalah Kristus hadir datang
oleh karena kita orang berdosa memerlukan Dia, dan kita harus menerima Dia sesuai dengan apa yang betul-betul ya diinginkan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita baca Immanuel, Allah beserta dengan kita, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah benar kita mau disertai Tuhan? Mungkin kita semua kalau dalam kesulitan akan mengatakan, saya mau ditolong Tuhan. Tetapi Immanuel itu adalah Allah beserta dengan kita sepanjang saat dalam kehidupan kita keluarga, dalam pekerjaan kita, dalam keseluruhan hidup kita. Sehingga kalau Yesus datang dan itu adalah wujud dari Immanuel, maka perayaan Natal kita itu akan sangat indah dan akan membawa dampak bagi kehidupan kita. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan Tuhan hadir di dalam diri Saulus yang menjadi Paulus? Yang terjadi adalah bahwa dia diubahkan dari seorang penjahat yang menjadi benar-benar ditransformasi, dan betul-betul hidupnya dia serahkan untuk memuliakan Tuhan. Kita tahu juga dalam bacaan yang kita ambil dari Matius tadi, Yusuf katanya dia orang-orang baik, dan dia mau menceraikan ya istrinya ya, atau belum istrinya yang sedang hamil. Siapa yang datang kepada dia? Tuhan sendiri datang kepada dia. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkin kita mengatakan, oh saya belum pernah ketemu dengan malaikat Tuhan. Mungkin kita mengatakan, saya belum pernah melihat, dan kadang-kadang waktu ada gambar Tuhan Yesus di sini kita ramai-ramai, itu yang kita rindukan. Tetapi kehadiran Tuhan melalui firman-Nya kita abaikan. Saya puji Tuhan bahwa banyak dari warga Gereja Toraja mengikuti baca Alkitab ya yang sehingga selesai. Tapi bukan cuma membaca, bagaimana kita menikmati apa yang Tuhan sampaikan kepada itu sebagai kebenaran. Dan ini memang dalam dunia saat ini banyak sekali ide-ide baru, dan kita akan menghadapi lebih banyak lagi. Kami di universitas selalu sadar akan berbagai ajaran-ajaran yang sedang menimpa anak-anak muda pada saat ini. Bagaimana kita menghadapi? Kebanyakan orang mengatakan, oh ya oke, pokoknya kita ikut aja lah. Kami di Pelita Harapan sungguh-sungguh berkomitmen supaya baik di sekolah maupun di universitas kita yakin bahwa firman Tuhan ini adalah firman yang diberikan kepada kita untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan. Karena itu tidak perlu takut, tetapi justru kita ingin menyadari bahwa semua ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya kira kalau tema Natal sekarang ini kita mensyukuri kehadiran Tuhan, maka kalau kita juga mengikuti perkembangan Gereja Toraja, saya lihat ini kebanyakan pemuda-pemudi, tetapi yang sudah hadir tahun 50-an, tahun 40-an akhir. Bagaimana kita yang mengikut Tuhan itu mengalami ketakutan, mengalami masalah. Siapa yang kita andalkan? Ternyata kita ada sekarang ini hanya oleh karena berkat Tuhan.
Saya beberapa kali mengalami tembak-menembak saat-saat itu sebagai anak, baik di kampung maupun perjalanan dari sini ke Makassar, dan juga selama hidup di kota ini. Kalau merenungkan semuanya itu, saya heran, kok bisa? Kok bisa lepas? Kok bisa Tuhan tuntun? Inilah yang saya kira menjadi juga tema Natal kita. Apakah kita yakin bahwa dengan Natal ini kita yakin Tuhan benar-benar menyertai kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai gereja. Kita bersyukur bahwa Gereja Toraja sudah berkembang dengan luar biasa, sehingga bisa melayani tidak saja di Tanah Toraja, tapi di berbagai tempat. Sehingga dengan demikian kita menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau ya tema Natal kita pada saat ini, dan itu terus Yesus Tuhan hadir untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelamatkan kita, maka kita yakinlah, saya yakin, dan gereja kita yakin, kiranya juga secara pribadi dan secara keluarga kita meyakini bahwa dalam hidup ini yang benar-benar hadir untuk menolong kita, untuk membina kita, yang kita bisa andalkan, itu hanya adalah penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Ahaz yang sudah takut, seorang raja, tetapi karena Tuhan hadir, maka dia lepas dari segala bahaya. Kita lihat bagaimana Paulus yang juga ingin membunuh, merusak orang-orang percaya, Tuhan hadir dan dia diubahkan, ditransformasi luar biasa dan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kita tahu bahwa Yusuf yang takut dan ragu karena kok begini, tidak mungkinlah yang terjadi. Tetapi oleh karena Tuhan menyentuh dia, mengubahkan dia lewat malaikat, maka dia menerima keajaiban oleh Tuhan, dan dia yang mengandung dia terima sebagai istrinya untuk itu. Inilah jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sedang merayakan Natal atau mempersiapkan perayaan Natal. Jangan-jangan yang kita lakukan itu hanya tradisi, sudah begitu lama dilakukan. Dan kadang-kadang itulah yang menjadi jalur untuk merusak kehidupan Kristiani hanya karena tradisi. Mari kita belajar dari apa yang Tuhan lakukan terhadap Ahaz. Takut, tetapi Tuhan hadir menolong dia. Kita tahu bahwa Yusuf ragu, tapi Tuhan menolong dia, dan akhirnya dia menjadi keluarga yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus Kristus menjadi juru selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berada dalam dunia yang banyak menghadapi tantangan-tantangan. Oleh karena itu, siapa yang kita andalkan? Mungkin di sini banyak pemuda-pemuda. Siapa yang diandalkan? Memang sekarang ini kadang-kadang kita berpikir, yang paling utama itulah, yang penting saya mau lulus, mau beriman supaya saya bisa kerja. Bagus. Tetapi yang paling utama, bagaimana Tuhan? Saya mengalami tidak pernah berpikir akan lepas dari desa, tidak pernah berpikir akan lepas dari Toraja, hanya oleh karena penyertaan Tuhan.
Itu pun dengan menghadapi begitu banyak tantangan yang saya tidak tahu. Tetapi Tuhan Maha Kasih dan Maha Penyayang, sehingga perjalanan yang saya tempuh, saya menyadari semuanya oleh karena penyertaan Tuhan. Dan saya mensyukuri, luar biasa menyaksikan bahwa benar apa yang disaksikan oleh Alkitab, supaya kita mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sedang merayakan Natal. Saya doakan dan mari kita doa supaya jangan hanya tradisi yang terjadi di tengah-tengah kita, tetapi supaya terjadi transformasi hidup di dalam keluarga kita, dalam pribadi, di dalam masyarakat kita. Karena itulah sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan. Mengapa Yesus datang, hadir di tengah-tengah dunia, hadir di tengah-tengah kita sekarang ini. Supaya apa? Dia ingin menyelamatkan kita kembali kepada Sang Bapa. Dan karena itu marilah di dalam kita merayakan Natal, menghadapi masa Natal ini, jangan pernah kita lupa, intinya adalah Kristus hadir dalam diri saya, dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Supaya yang paling utama adalah ungkapan syukur kita karena Kristus datang, karena Immanuel yang hadir menghadirkan Tuhan Yesus, karena Dialah yang menyertai kita. Dan mari kita yakin bahwa menghadapi Natal, menghadapi tahun yang akan datang, yang kita andalkan itu adalah Tuhan yang Maha Kasih dan akan terus menyertai kita. Kiranya Natal kita dalam pribadi, dalam keluarga, dalam gereja adalah Natal yang sungguh-sungguh mengagungkan Kristus, yang benar-benar mau supaya Kristus hadir di tengah-tengah kita, sehingga hidup kita terus-menerus dituntun dan dibaharui oleh Yesus Kristus, Sang Raja yang lahir pada hari Natal yang pertama. Tuhan menyertai kita, Kristus dimuliakan. Amin. Dipersilakan, sesudah saat teduh, siap-siap untuk paduan suara harmoni Praja Choir. Tapi marilah kita masuk dalam saat teduh untuk mensyukuri betapa besar kasih Tuhan Immanuel menyertai kita, dan Kristus lahir dan terus menyertai kita sehingga hidup kita akan terus bersaksi bahwa hanya oleh karena Kristus hadir, maka kita menikmati kehidupan ini. Amin. Mari saya persilakan kepada paduan suara untuk memuji Tuhan. Kapan sih? Ya, minggu depan. Minggu depan.
Puji Tuhan atas pujian yang telah dilantunkan yang memuliakan Tuhan. Luar biasa, terima kasih. Sesuai dengan jadwal dari jemaat, maka minggu depan akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus. Dan oleh karena itu, saya akan bacakan mengenai persiapan untuk perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu, berdasarkan itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukannya kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh-sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Demikian supaya kita mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan pada minggu yang akan datang. Untuk doa syafaat kita pada saat ini, kita berdoa untuk beberapa anggota jemaat yang sakit dan sementara dalam pemulihan. Saya tidak akan bacakan, cukup banyak. Kemudian berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun, pasti juga banyak. Jadi ini berdoa bagi anggota jemaat yang tidak mampu lagi ke gereja, jadi yang lansia. Berdoa untuk pelayanan minggu depan. Kita juga berdoa untuk rencana perkawinan saudara Febri Macak dengan saudara Gary Pali tanggal 29, saudari Priscilia Clara Yanti Sumule dengan saudara Guntur
Patialo tanggal 3 Januari. Berdoa untuk pelayanan sakramen baptisan kudus, rupanya itu hari ini, dan Minggu 2 Desember. Pelayanan Perjamuan Kudus tanggal 28. Berdoa untuk penyelesaian gedung bunga yang ini gereja ya ini, dan berdoa untuk pemerintah. Mari kita masuk ke dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan firman-Mu untuk menjadi petunjuk kepada kami dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu lah yang menjadi pegangan pedoman kehidupan kami, yang terus mempersiapkan kami untuk setia mengikut Tuhan, walaupun kami menghadapi berbagai masalah, berbagai tantangan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyatakan karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Kami merayakan Natal karena kami yakin akan Yesus yang sudah datang dan terus datang dan terus hadir bersama dengan kami. Kiranya firman-Mu terus menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami akan terus berbahagia dan merayakan Natal sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan karena tradisi ataupun karena senang dengan berbagai kegiatan, tetapi kesenangan kami biarlah terjadi karena kami melakukan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di sini. Kiranya Tuhan berkati seluruh yang dilakukan dalam pelayanan. Tuhan berkati pendeta, majelis, dan semua yang ikut dalam pelayanan jemaat-Mu. Tuhan kiranya tuntun supaya pelayanan dari jemaat di sini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi warga jemaat. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sudah lansia. Kiranya Tuhan akan pelihara mereka dan jaga mereka. Ada yang mungkin sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Juga warga jemaat yang sedang mengalami pengobatan, Tuhan tolong supaya bisa menikmati pemulihan kesehatan karena karya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk warga jemaat yang berulang tahun. Terimalah syukur mereka dan tuntun mereka dan berkati mereka dalam hari-hari yang akan datang. Kami berdoa untuk berbagai pelayanan dalam jemaat ini selama minggu-minggu akan datang, dan bahkan seluruh gereja Toraja di berbagai tempat. Tuhan pakai gereja-Mu untuk melayani dan menjadi berkat, menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa Tuhan untuk rencana perkawinan yang telah kami bacakan tadi. Kiranya Tuhan berkati segala persiapan dan terjadi dalam kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Berkati mereka yang akan menikah. Tuhan, kami berdoa untuk berbagai pelayanan yang akan dilaksanakan, ya termasuk berbagai perayaan Natal. Biarlah melalui perayaan-perayaan ini kehadiran Kristus yang diutamakan dan dinikmati, sehingga kehidupan para jemaat, para pengikut Tuhan sungguh-sungguh ditransformasi, diubahkan, dan semakin baik mengikut Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk berbagai pembangunan yang dilaksanakan,
Kiranya Tuhan menyertai panitia dan semua yang dilakukan agar dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk gerejamu, tidak saja untuk gereja Toraja, tapi gereja di Indonesia, bahkan di dunia. Dalam masa-masa Natal ini, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dan sungguh-sungguh kehadiran Yesus Kristus dinikmati. Kami berdoa untuk pemerintah kami, baik itu di daerah maupun di pusat, dalam suasana berbagi tantangan, baik nasional maupun internasional. Berikanlah hikmat kepada pemerintah kami, supaya mereka melaksanakan tugas dituntun oleh Tuhan sendiri dan membawa berkat kepada mereka semuanya. Bapa di surga, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu. Ya, kiranya dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan menerima doa kami dalam nama Yesus. Dan kami teruskan untuk berdoa sesuai dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kepada kami kami, supaya kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan membawa dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari mereka. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sesudah kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan, kita telah memuji memuliakan Tuhan. Karena itu, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Ada damai sejahtera Allah. Kita nyanyikan sambil kita tepuk tangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai dan pengharapan, karena Allah beserta kita, bukan hanya menunggu Natal, tetapi menghidupi Natal yang menjadi tanda kasih Allah dan kehadiran Allah di tengah dunia, menyapa yang kesepian, menghibur yang berduka, menolong yang lemah, menjadi terang bagi sesama. Ya, saya meyakini Allah beserta kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh kemurahan dan perkenaan Tuhan menghadirkan hamba yang sungguh dikasihinya di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Yang kekasih Bapak JL Parapak untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi kita semua dan segenap warga jemaat Trantepao. Mendoakan Bapak tetap sehat, sukacita dan terus dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati Bapak. Baik, sidang jemaat menutup ibadah kita pada sore hari ini dengan sukacita kita menyanyikan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian ibadah persekutuan kita pada malam ini. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia takut tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terlena, sebab Tuhan menopang tangannya.
melangkah langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tertekan, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tertekan, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tertekan, sebab Tuhan menopang